Sebelum nanti kita akan meminta bagaimana tanggapan dari Pak Benny Mamoto atas apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi sebelum jeda bahwa ini atasannya juga harus ikut diperiksa karena membiarkan bawahannya melakukan hal-hal seperti ini. Saya mungkin kembali ingatkan Anda catatan dari kasus ini bahwa memang korban ini pernah atau MH ini pernah melaporkan hal ini kepada Polres Pamekasan, tapi kemudian yang ditindak malah bukan pelaku utama atau bukan suaminya. Sementara itu juga kuasa hukum dari MH menjelaskan bahwa ketika AR pun ditangkap oleh polisi pada tanggal 3 Januari, itu juga atau penangkapan itu juga terkait pelanggaran kode etik, belum pada kasus kriminal sebagaimana yang dilaporkan oleh istri AR atau sebagaimana yang dilaporkan oleh MH. Mungkin bisa berikan penjelasan mengenai hal ini, Pak Benny? Ya, memang dalam hal ini tentunya ketika terjadi satu pelanggaran dilihat dari dua aspek, pidana dan etik. Nah, mana yang memenuhi? Oh, ini baru masuk ranah etik saja, ada dua-duanya dan sebagainya. Nah, dalam kaitan ini tentunya kami dari Kompolnas mendorong agar penanganan kasus ini tuntas. Contoh, masalahnya apa ketika penanganan kasus di Polres ini sampai dikomplain. Ya. Sampai kemudian mengadukan ke Polda. Kemudian yang kedua, masalah apakah memang hanya etik saja? Bagaimana dengan pidananya dan sebagainya. Kemudian juga dalam konteks ini menurut saya yang perlu didalami adalah akar masalah tadi. Artinya sejak kapan pakai, diungkap dia beli di mana, temannya yang pakai siapa saja. Ini dalam rangka menertibkan ke dalam. Saya sependapat bahwa pengawasan atasan langsung yang namanya pengawasan melekat ini menjadi penting dan sudah diatur dalam Perkap. Bahwa atasan langsung harus bertanggung jawab karena mereka lah yang tahu perilaku anak buahnya. Hari-hari mereka bergaul, hari-hari tahu perubahan sikapnya, kemudian ketika memberi penugasan dia harus memberi arahan, sekaligus mengawasi pelaksanaan tugasnya. Nah, termasuk kehidupan di luar kedinasan, ini juga menjadi perhatian ketika anggota datang terlambat terus, di kantor ngantuk terus, murung dan sebagainya, yang tahu atasannya langsung. Baik, dengan adanya pengawasan melekat seperti itu yang Pak Benny jelaskan bahwa seharusnya atasan ini kemudian mengawasi dan memperhatikan dari tindak tanduk sikap dan semua dari bawahnya. Artinya tidak mungkin kalau atasannya tidak tahu apa yang dilakukan oleh AR ini sejak 2015. Dengan kata lain seperti itu, harusnya dia tahu, begitu Pak Benny? Contoh saja, dengan adanya laporan yang masuk, tentunya ini menjadi titik awal katakanlah. Kalau yang lalu-lalu kurang diperhatikan, menjadi titik awal untuk lebih mendalami lagi anak buahnya. Bagaimana kehidupan sehari-harinya dan sebagainya. Hubungan dengan istrinya bagaimana dan sebagainya. Kalau perlu istrinya dipanggil, didengar keterangannya, masalahnya apa. Sehingga tidak perlu dia misalkan menggunakan lawyer dan sebagainya, cukup secara internal pun bisa ditangani begitu. Atasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan melekat itu sampai level keberapa ke atas, Pak Benny? Paling tidak 2 level ke atas itu dia harus tahu ya. Baik. Terlebih 1 tingkat di atas itu yang bergaul hari-hari. Baik. Secara intens, kemudian interaksinya juga tinggi, itu 1 tingkat di atas. Nah, 2 tingkat di atas ini juga menjadi penting, tergantung penugasannya kan. Oke, baik. Artinya dengan adanya tugas dan tanggung jawab seperti ini, berarti tinggal hanya ada 2 kemungkinan atasan-atasan ini, Pak Benny. Apakah memang tahu tapi menutup mata, atau tidak tahu karena tidak menjalankan tugasnya, begitu? Masa bodoh. Masa bodoh. Nanti kita akan lebih lanjut bicara soal ini, tapi mungkin Bu Siti Aminah juga bisa berikan rekomendasi menurut Komnas Perempuan apa yang harus dilakukan untuk bukan hanya menyelesaikan kasus ini, Ibu, tapi juga meminimalisir hal-hal seperti ini terjadi. Apalagi tadi Ibu sudah katakan bahwa ini ada hubungannya juga nilai-nilai maskulinitas yang diterapkan oleh oknum kepolisian bukan hanya pada saat melakukan tugasnya di institusi, tapi kemudian semua itu dibawa ke rumah, dilampiaskan kepada istri ataupun juga orang-orang terdekatnya. Silakan Ibu. Iya, mungkin saya menambahkan Pak Benny terlebih dahulu ya. Jadi kami mendorong agar penanganan kasus ini tidak dibatasi pada pemeriksaan pelanggaran etik, tapi juga tindak pidananya.
ini sekali lagi untuk menjadikan bahwa institusi Polri menegakkan hukum untuk perlindungan perempuan dan anak, dan juga mengembalikan kepercayaan publik. Karena bagaimanapun kalau misalnya tidak ditangani pidananya, publik akan mengatakan, oh ya karena pelakunya polisi maka tidak dibawa ke ranah pidana. Itu pertama. Kemudian yang kedua yang harus dilihat selain penanganan pemeriksaan terhadap para pelaku, yang tidak kalah penting adalah dukungan terhadap korban. Jadi dalam hal ini kami juga mengharapkan institusi Polri memberikan dukungan kepada korban, memberikan support dan memastikan pemulihan baik fisik, psikologis maupun keberlanjutan hidupnya ya. Karena bagaimanapun istri korban ini adalah anggota Bayangkari. Kemudian terkait bagaimana melakukan perubahan di institusi kepolisian, sebenarnya yang harus dibangun adalah dalam konteks memberikan pendidikan kepada seluruh anggota Polri terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender, dan bagaimana membangun relasi yang adil, dan yang tidak kalah penting adalah mengelola atau melakukan manajemen stres seperti itu, karena bagaimanapun kerja-kerja kepolisian itu syarat dengan kekerasan. Harus diberikan cara-cara untuk mengelola hal seperti itu, sehingga ketika ada kemarahan atau ada kelelahan itu bisa dinetralisir dan tidak dilampiaskan kepada orang yang lebih lemah atau orang yang ada di sekitarnya. Itu, dan saya sepakat dengan Pak Sugeng dan Pak Beni bahwa kasus ini menjadi peluang bagi Polri untuk melakukan pembenahan di internal untuk kasus-kasus di ranah personal. Karena di ranah personal pun itu akan mempengaruhi citra dan kinerja kepolisian. Baik. Ibu Siti Aminah, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan pandangannya termasuk rekomendasinya tadi. Ini juga semoga didengarkan oleh institusi Polri dan juga menjadi masukan tersendiri. Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk bisa meluangkan waktunya. Pak Sugeng masih bersama saya, Pak Beni masih bersama saya. Kita akan pindah ke kasus berikutnya. Ini juga masih berhubungan setidaknya sama-sama narkoba. Ini juga menjadi akar permasalahan dari kasus ini seperti diungkapkan oleh Pak Beni tadi. Karena semalam pihak kepolisian menangkap Kombes Y ini sedang mengkonsumsi narkoba di sebuah hotel di Jakarta Utara. Ini kita akan lihat kronologisnya. Kami sudah sajikan kepada Anda. Jumat 6 Januari, Anda lihat di mana Kombes Julius ditangkap dalam sebuah kamar hotel di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara bersama seorang perempuan inisial R. Polisi juga menemukan barang bukti sabu, 2 klip sabu disita dari kamar hotel Kombes Julius. Satunya 0,5 gram, satunya 0,6 gram, sehingga total 1,1 gram. Ya, itu kronologinya. Kita juga akan dapatkan keterangan dari rekan kami, Ong Suhirman, yang saat ini akan mengabarkan dari kondisi tempat ditangkapnya Kombes Julius ini. Silakan Ong Suhirman. Ya, selamat malam, selamat malam. Saat ini saya berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana pada Jumat sore kemarin seorang perwira menengah dari Bahan Kapolri, Kombes Julius Bambang Karyanto, diamankan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Dari tangan diamankan juga barang bukti 2 paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing seberat 0,6 dan 0,5 gram. Selain Julius juga diamankan bersama Julius di dalam kamar hotel tersebut seorang wanita berinisial R. Keterangan tersebut kami dapatkan dari Direktur Narkotika Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa siang tadi. Lalu kepada Kombes Julius sendiri juga sudah dilakukan tes urin dan hasilnya positif narkotika jenis sabu. Saat ini kedua orang yang diamankan tersebut, Kombes Julius dan wanita berinisial R, masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Metro Jaya. Terkait lokasi penangkapannya memang benar berada di sebuah hotel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan sampai saat ini pun
belum ada keterangan atau statement dari pihak manajemen hotel terkait dengan penangkapan tersebut. Putri. Sudah Anda sampaikan Pak Sugeng, ini ada satu lagi Pak Sugeng, ini juga selalu kita lihat atau berkali-kali memang oknum polisi ini tersandung dengan penyalahgunaan narkoba Pak Sugeng. Kalau seperti ini, apakah kembali atasan-atasan ini tidak melakukan pengawasan melekat dengan baik, tapi nanti mungkin Pak Sugeng bisa berikan pandangannya, Pak Benny juga, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.